2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 oleh karena diterima pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum, tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 10 bulan. Dua aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yakni Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam sidang di Pati, Jawa Tengah, Kamis 5 Maret 2026. Keduanya dijatuhi pidana penjara 6 bulan tanpa perlu menjalani hukuman. Namun putusan ini dinilai menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Sidang vonis Boto dan Teguh dipimpin oleh Hakim Ketua Muhammad Fauzan Haryadi dan 2 hakim anggota yakni Wira Indra Bangsa dan Muhammad Taufik. Dalam amar putusannya, Fauzan mengatakan bahwa majelis hakim menilai Boto dan Teguh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan lisan di muka umum, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Boto dan Teguh disebut Fauzan terbukti menghasut sejumlah orang untuk memblokade jalan Pantura Pati dalam demonstrasi pada Oktober 2025. Aksi itu dilakukan karena warga kesal dengan keputusan DPRD Pati untuk tidak mengusulkan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sadewo yang dianggap melanggar sumpah dan janji jabatan. Menurut Fauzan, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk meringankan kedua terdakwa. Salah satunya karena tindak pidana penghasutan itu dinilai merupakan reaksi spontan karena kekecewaan. Boto dan Teguh bermaksud menyampaikan aspirasi, hanya saja penyampaiannya dinilai hakim melanggar dan tanpa dipikir panjang. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan atas perbuatan tersebut. Hakim juga menilai bahaya dan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan Boto dan Teguh merupakan ketersendatan arus lalu lintas yang tidak terlalu lama. Atas putusan majelis hakim tersebut, Teguh dan Boto mengaku tidak ikhlas. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya bukan pertimbangannya secara tertulis di amar putusan, tapi pertimbangannya satu adalah bahwa ada teman kita yang sudah dinyatakan bersalah, itu Pak Sugito, itu menjadi pertimbangan dia. Kemudian pertimbangan yang satu lagi adalah kita sudah kadung, sudah ditahan penahanan, itu pertimbangan yang utama. Yang ketiga adalah pertimbangannya adalah itu instansi antara Polres kemudian Kejaksaan kemudian pengadilan itu adalah instansi yang saling berhubungan. Kalau menyatakan bebas nanti ditakutkan Kejaksaan sama kepolisian yang bersalah. Jadi dia menjaga 3 institusi itu. Jadi sebenarnya pertimbangannya 3 itu, cuma dibahasakan lain, bahasa lain. Itu aja. Toh misalnya di pidana kita di pidana tetap penjara pun kita jalani kok, kita hormati aja mereka. Tetapi pada intinya kita tidak ridho atas keputusan tersebut. Karena selain kami dan 8 orang yang di penjara dan kemarin ada sekitar 3 yang keluar, ada beberapa dari Pati Utara yang juga ditangkap pasca demo 13 Agustus dengan perkara yang sudah lama tapi diungkap kembali. Penasihat hukum Boto dan Teguh, Nime Rodi Gule, menyebut pihaknya merasa keberatan dengan putusan hakim. Yang pertama, atas putusan itu kita sebenarnya sangat keberatan karena putusan ini adalah sinyal yang sangat keras bagi aktivis untuk tidak melakukan demonstrasi. Kedua, atas putusan ini kita merasa bahwa ini adalah sebuah putusan yang mencerdaskan demokrasi. Dianggap Mas Boto dan Mas Teguh melakukan penghasutan, melakukan tindak pidana. Padahal pasal 256 KUHP tentang demonstrasi itu tidak kategori tindak pidana. Senada dengan Nime Rodi, Inayah Wahid dari jaringan Gus Durian yang hadir dalam sidang vonis pada Kamis juga berharap Boto dan Teguh divonis tidak bersalah. Kenapa malah yang protes sebagai pemiliknya negara ini, lah kok malah selalu dianggap menyalahi aturan, dianggap kemudian seenaknya, dianggap mengganggu tata tertib. Loh, emangnya korupsi segitu banyak nggak mengganggu tata tertib kah? Gitu. Menyakiti hati masyarakat, merugikan mereka, emangnya nggak mengganggu tata tertib? Memangnya nggak provokasi? Tapi kok nggak dilihat secara keseluruhan, selalu dilihatnya parsial. Nah ini yang paling penting. Makanya ini solidaritas teman-teman jaringan Gus Durian, termasuk keluarga Abdurrahman Wahid, untuk mendukung supaya masyarakat tetap bisa menyuarakan
Sidang dengan agenda vonis itu juga dihadiri sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di daerah. Mas Botok dan Mas Teguh dan teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu melawan Pak Sudewo. Pak Sudewo telah terbukti korupsi melalui OTT KPK. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa dalam posisi dunia antara iblis dan malaikat, maka Pak Sudewo adalah iblisnya dan Pak Botok, Mas Teguh dan kawan-kawan AMPB adalah malaikatnya. Maka semestinya bukan tersangka yang diterima oleh Mas Teguh dan Mas Botok, tapi julukan pahlawan karena dia telah melawan kekuasaan yang zolim pada rakyat. Tetapi hari ini kita tahu bahwa justru Mas Botok dan Mas Teguh diancam atas hukuman karena pasal tentang menutup jalan. Ini juga jadi catatan penting bahwa kalau setiap yang menutup jalan itu harus dikriminalisasi, maka bukan hanya Mas Botok, orang yang bikin pengajian juga harus ditangkap itu.